GBI Rayon 18 kembali akan mengadakan ibadah onsite pada bulan September 2021. Berikut adalah jadwal ibadah onsite beberapa cabang GBI Rayon 18. Untuk jemaat yang akan mengikuti ibadah onsite, berikut adalah beberapa persyaratan dalam mengikuti ibadah onsite. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan tergenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kau. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah online GBI Rayon 18. Bagaimana kabarnya? Kami berdoa kiranya perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan senantiasa ada bagi kita semuanya. Kami juga menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online. Kami mengajak untuk dalam minggu-minggu ke depan terus bersama-sama merasakan hadirat Tuhan di ibadah online ini. Dan juga bagi Bapak Ibu yang memerlukan dukungan doa bisa menghubungi call center GBI 18 yang ada di layar Bapak Ibu Saudara, atau bisa mengetikkan pergumulan doa Bapak Ibu Saudara di kolom chat yang tersedia. Nah, sebelum kita memulai ibadah, saya mengajak untuk sama-sama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat hari ini kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami bisa bersama-sama ibadah meskipun secara online. Tapi kami percaya Tuhan, berkat yang sama, hadirat yang sama bisa kami rasakan di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan kiranya memberikan berkat atas bangsa Indonesia. Berkati para pemimpin negara Indonesia mulai dari Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya biar bisa memimpin bangsa kami dengan penuh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi yang ada di bangsa kami. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan kuasa-Mu Tuhan memulihkan bangsa kami. Biarlah pandemi ini boleh segera selesai. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Notoraharjo beserta 4 wakilnya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan perlindungan daripada-Mu, kesehatan daripada-Mu Kau berikan bagi para pemimpin kami. Kami juga tidak lupa berdoa buat Gembala GBI 18 di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Andi Markus MTH dan keempat wakilnya. Kiranya juga Tuhan berikan kesehatan, perlindungan dan visi-Mu Tuhan buat para pemimpin di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kiranya Tuhan menyertai setiap jemaat yang beribadah dari rumah masing-masing dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Mewakili Gembala Rayon 18, Pendeta Dr. Andi Markus MTH mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga
akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel. Dan penafsiran lain yang mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun, ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab, kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun,
Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan menaikkan pujian bagi nama Tuhan hari ini, amin. Haleluya. Di dalam hadirat-Mu kami dapati sukacita yang baru Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
bersiap lebih lagi dalam hadirat Tuhan, amin. Inilah saatnya Tuhan, anak-anakmu dibangkitkan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Mari kita angkat pujian ini dari awal, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Mari dengan iman nyatakan. Sekarang telah tiba. Inilah keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Di dalam hadirat-Mu kami menantikan Engkau Tuhan. Karena kami sadar semuanya hanya karena anugerah-Mu dan hanya oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut
Tuhan kami. Jadikan, mari kembali bersama naikkan pujian ini. Jadikan lagu ini sebagai deklarasi hati kita saat ini. Mengikut Engkau Tuhan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati kami. Lepas semua mengenal kehendaknya di hidupku.
puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Mari angkat kedua tangan kita. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Mari lebih lagi nyatakan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Allahku Tuhan. Allahku, ya Rajaku. Kau Raja kami. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah, walaupun bukan tatap muka, kita beribadah tatap layar. Sebagaimana Yohanes berdoa untuk Gaius, dalam 3 Yohanes, ini doa saya, semua kita baik-baik saja, semua kita sehat-sehat saja, jiwa kita baik-baik saja. Namun mungkin ada di antara Anda yang berkata bahwa, Pak Pendeta, keadaan saya tidak terlalu baik, saya baru kehilangan orang yang saya kasih. Pak Pendeta, situasi hati saya tidak terlalu baik, karena saya baru saja mendapatkan hasil bahwa saya harus isolasi mandiri. Situasi saya sedang turun. Ada di antara Anda mungkin sedang beribadah, keadaan Anda tidak terlalu baik karena Anda baru kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Tetapi ketahuilah, kita tidak bisa menilai kasih Tuhan dalam kehidupan kita seperti kita melihat keberadaan diri kita hari ini. Bahwa kasih Tuhan tidak bisa dinilai, tidak bisa dilihat sebagaimana kita melihat situasi hati kita, keberadaan hidup kita hari ini. Dan saya tahu bahwa ini ada satu pesan yang kuat mengenai kasih Tuhan, dan itu menjadi tema kita hari ini, dan kita akan berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan hebat, untuk kesempatan yang luar biasa. Sekali lagi kami diperlengkapi oleh kasih-Mu, oleh firman-Mu, dan kami siap belajar akan Engkau yang adalah firman. Sama-sama yang siap, kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15, LAI membagi dalam 3 perikop. Walaupun benang merahnya jelas, yaitu menemukan yang terhilang. Bahwa yang terhilang kembali didapatkan. Itu tema besar dari Lukas pasal yang ke-15. Perikop yang pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Perikop yang kedua adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Tetapi perikop yang ketiga, dan ini mendominasi Lukas pasal yang ke-15, adalah anak yang hilang. Tema besarnya sama. Kita langsung buka Alkitab kita akan lihat, yaitu ayat yang ke-17. Terurai dari Lukas 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-16. Yesus ketika itu memberikan sebuah perumpamaan. Bahwa ada seorang anak bungsu yang ayahnya masih hidup, tetapi dia meminta warisan. Dan semua kita mengerti,
kelanjutan setelah anak bungsu itu mendapatkan warisan. Dia pergi, dia berfoya-foya, dia habiskan. Tapi ketika kelaparan tiba, di mana posisi anak bungsu itu berada. Alkitab dengan jelas berkata, anak bungsu ini harus sampai pada sebuah titik memakan ampas babi. Di kandang babi. Nah, turning point-nya ada di mana? Titik baliknya ada di mana? Kita di hari terakhir, saya yakin bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan. Dan inilah sebuah kesempatan titik balik dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Posisi ketika 3 ayat ini dikatakan oleh si bungsu, saudaraku, posisinya ada di kandang babi. Yang tentunya setiap perkataan dari 3 ayat tadi bukan disampaikan si anak bungsu kepada pengurus kandang babi. Bahkan pastinya bukan kepada babi. Tetapi yang ia katakan, ini dia sedang berkata-kata dengan dirinya sendiri. Nah, inilah self-counseling. Inilah self-restoration. Inilah self-revival. Inilah self-breakthrough. Ternyata saudaraku, pemulihan, terobosan, kemenangan, kesembuhan bahkan itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Karena saya selalu berkata bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh. Walaupun ada yang berkata Tuhan kita sejauh doa. Tapi saya beranikan diri berkata bahwa justru Tuhan kita sedekat doa kita. Damai sejahtera itu sedekat nafas kita. Kenapa? Karena Tuhan kita bukan ada di sana, tapi di sini. Tuhan kita bukan ada di tahta, betul demikian adanya. Tapi lebih daripada segalanya, oleh karena perjanjian baru, oleh karena anugerahnya, Tuhan kita ada di sini. Ketika kita sedang berkata-kata dengan diri kita sendiri, sesungguhnya self-healing sedang terjadi. Sesungguhnya self-restoration terjadi. Sesungguhnya self-revival sedang terjadi. Karena apa saja yang kita katakan, Alkitab dengan jelas berkata, satu kali kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan biarlah apa saja yang kita katakan itu yang membangun. Apa saja yang kita katakan itu yang menguatkan imunitas. Apa saja yang kita katakan itu yang memberikan kepada kita pengharapan. Karena ketika kita berkata kepada diri kita sendiri, sesuatu terjadi. Masih ingat ketika itu Tuhan Yesus sedang menuju ke rumah Yairus, Alkitab dengan jelas berkata, ternyata di antara rombongan besar tersebut ada seorang wanita, tradisi menyebutkan namanya adalah Veronica, berkata dalam hatinya, asalku jamah saja aku sembuh. Saudaraku, Alkitab dengan jelas berkata, ia sedang berkata dalam hatinya. Dalam istilah umum ini disebutkan sebagai self-talk. Ternyata seseorang berbicara dengan dirinya sendiri dalam satu hari diteliti, itu minimal 20.000 kali. Ketika dalam keadaan panik bisa melompat menjadi 60.000 kali. Nah, dari puluhan ribu kata-kata yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Karena sesungguhnya yang paling sering berbicara dengan diri kita sendiri. Yang paling sering berdiskusi dengan diri kita sendiri. Yang paling sering berdialog dengan diri kita sendiri. Nah, ketika seseorang self-talk, berdiskusi dengan dirinya,
menyatakan pendapatnya kepada dirinya, hanya 5% yang disadari. 95% tidak disadari. Nah, ternyata penelitian mengatakan dari puluhan ribu seseorang berkata-kata dengan dirinya sendiri, hanya 20% yang konstruktif, 20% yang membangun, 20% yang menguatkan, sedangkan 80% dari sekian puluh ribu kata-kata kepada dirinya itu destruktif. 80% menghancurkan, 80% menghina, 80% negatif. Saya berdoa agar setiap kata yang keluar dari hati kita sendiri, bukan hanya sekedar verbal tapi juga non-verbal, itu yang membangun. Karena dari sini kita melihat satu urutan. Ketika kita berbicara dengan diri kita sendiri, itu akan masuk dalam pikiran bawah sadar. Dalam pikiran bawah sadar, dan itu ditampung puluhan ribu kata per hari dalam pikiran bawah sadar kita. Baru setelah itu akan membangun yang namanya adalah pikiran atau mindset. Setelah dari pikiran bawah sadar menjadi pikiran atau mindset, baru akan lahir tindakan. Dan setelah tindakan yang berulang kali akan menjadikan sebuah kebiasaan. Dan setelah menjadi kebiasaan, itu akan menjadi iman. Nah, saudaraku, jadi apa saja yang kita katakan kepada diri kita, itu sangat menentukan. Dan apa yang terjadi dengan anak bungsu ini? Ternyata dia sedang berkata-kata dengan dirinya sendiri, bukan dengan babi. Dan ternyata perkataannya itu yang membuat awal pemulihan terjadi. Kita akan lihat ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Yang saya suka dari ayat ini yaitu adalah Bapa berlari. Ternyata yang berlari itu bukan anaknya. Yang berlari itu adalah Bapa. Dan ketahuilah di atas segala keberadaan kita, keberadaan kehidupan, keberadaan hati kita, ketika kita panggil dia Bapa, saudaraku, kasihnya akan memburu kehidupan kita. Anugerahnya akan memburu kehidupan kita. Bahwa kebaikannya akan memburu kehidupan kita. Karena kita punya Bapa yang punya belas kasihan. Ketika kita, iya aku berbalik, iya aku kembali, iya aku pulang. Saudaraku, kata penting, pulang. Yaitu Bapa dari kejauhan sudah melihat. Dan Bapa berlari. Alkitab berkata, bukan berjalan. Ternyata yang berlari itu bukan anaknya, tapi yang berlari itu adalah Bapa. Perhatikan di sini. Saya catat bahwa kasih Bapa melebihi sudut pandang dalam pikiran dan perasaan manusia. Saudaraku, ada dua kata penting, yang di hari terakhir saya terus diingatkan, yaitu kata persepsi atau perspektif. Apa itu persepsi? Persepsi itulah sudut pandang yang lahir dari stimulus-stimulus yang masuk. Pastinya seseorang dengan seseorang yang lain sudut pandangnya berbeda. Pasti berbeda karena stimulus-stimulus itu berdasarkan keadaan, berdasarkan yang didengar, berdasarkan yang dilihat. Itu adalah persepsi. Maka persepsi satu orang dengan yang lain berbeda. Sekarang kita bisa mengerti kenapa ada perbedaan. Sekarang kita bisa mengerti kenapa ada namanya demokrasi. Bahkan saya juga sekarang menjadi lebih mengerti kenapa dalam gereja pun ada perbedaan, ada denominasi, ada aliran. Tetapi kata yang kedua yaitu adalah perspektif. Apa itu perspektif? Perspektif adalah gambaran utuh. Gambaran utuh. Gambaran besar. Itu adalah perspektif. Nah, saudaraku, sudut pandang manusia satu dengan yang lain berbeda. Tapi sudut pandang Bapa itu gambarannya jelas. Kasih adanya. Karena kodrat Allah adalah kasih adanya. Nah,
Kasih Bapa itu melebihi sudut pandang, pikiran, perasaan manusia. Beberapa hari yang lalu ketika selesai doa pagi bersama dengan istri, kami bersiap untuk jogging. Tiba-tiba ketika kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya, istri saya Elsa bilang begini, "Pak, kamu tahu nggak? Anak kita tuh banyak loh." Saudaraku, aku tidak siap sebetulnya dengan obrolan singkat soal anak banyak. Tetapi aku bilang, emang berapa anak kita? Setahu saya 2, ya benar Esra meninggal dunia, ya benar Shalom meninggal dunia, siapa lagi? Saudaraku, tiba-tiba Elsa mengingatkan, bukankah waktu kita pacaran, dan itulah hari yang tidak pernah bisa saya lupakan. Saudaraku, Elsa mengatakan bahwa saya hamil. Saudaraku, bukan contoh yang baik, bukan contoh yang benar. Kami berpacaran tapi kami hidup bersama. Dan di satu titik Elsa berkata, ketika itu aku hamil. Saudaraku, betapa memalukannya, betapa menakutkannya kejadian tersebut. Ya, karena belum menikah. Dan saya gak pernah bisa lupa di usia 23 kalau gak salah ketika itu. Saya antar Elsa ke rumah sakit, tepatnya klinik di Jakarta. Dan apa yang terjadi saya gak pernah bisa lupa. Saya temani dia, ketemu dengan dokternya. Sekian minggu kemudian dijanjikan untuk digugurkan. Ketika hari digugurkan, saya tidak pernah bisa lupa pulang kantor. Di satu malam saya antar Elsa ke klinik. Dan saya tidak bisa melupakan wajah Elsa ketika keluar dari ruang operasi. Keberadaannya hancur. Keberadaannya sangat hancur. Dan saya pun begitu hancur. Saudaraku, trauma itu tidak bisa hilang dalam waktu mingguan. Trauma itu tidak bisa hilang dalam waktu bulanan. Trauma itu tidak bisa hilang dalam waktu tahunan. Saudaraku, trauma itu mengingat. Bahkan sekian puluh tahun kemudian Elsa pun masih mengingatnya. Dan dalam obrolan pagi itu, sesungguhnya anak kita itu ada 6. Oh iya ya. Ada satu lagi ketika kami telah menikah. Elsa hamil, tapi ternyata janinnya terkena toksoplasma. Saudaraku, itu pun digugurkan. Tapi pengguguran waktu kami berusia masih muda, itu rasa bersalahnya, rasa berdosanya, rasa tertuduhnya, rasa intimidasinya. Engkau pembunuh anak. Walaupun ya ketika itu baru gumpalan darah. Tetapi rasa itu, saudaraku, ada dalam kehidupan kami bertahun-tahun. Tapi kalau kami ada hari ini ada. Saudaraku, kasih Bapa melampaui sudut pandang manusia. Yang mana sering kali kita melihatnya hitam dan putih. Hitam dan putih. Apa itu hitam? Dosa. Apa itu putih? Pahala. Apa itu hitam? Pelanggaran. Apa itu putih? Yaitu adalah kesucian. Paradigma kita sering kali hitam dan putih. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Yang dalam penebusannya semua jawaban itu ada. Ketahuilah Bapak Ibu bahwa jawaban semua yang kita butuhkan. Bukan pada saat penciptaan. Tapi jawaban dari segala yang kita butuhkan ada pada saat kematiannya. Dan itulah yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan saya dan istri. Sampai hari ini kami bisa menikmati kasih Bapa setiap harinya. Kita lihat ayat yang ke-21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa. Terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Saudaraku, inilah yang sering kali ketika kita mau kembali, apakah saya layak? Ketika kita mau pulang, apakah Tuhan menerima saya? Mungkin Anda tertolak, mungkin Anda terhilang. Mungkin Anda
Banyak hal yang hilang dalam kehidupan kita. Saudaraku, damai sejahtera sedang hilang, sukacita sedang hilang, ketenangan sedang hilang. Tetapi ketika kita kembali kepada kasih-Nya, ada keraguan. Ada keraguan, ketahuilah kita karena masih dalam paradigma perjanjian lama. Paradigma perjanjian lama hitam dan putih. Selalu demikian. Tetapi kita punya Tuhan bukan Tuhan yang hitam putih. Mungkin Anda teringat dengan acara televisi yang sebelum pandemi, acara ini diturunkan, tidak lagi ditayangkan karena persoalan rating. Produsernya berkata bahwa acara hitam putih agar Indonesia tahu keberadaan mana yang salah dan yang benar. Tapi menurut saya itu perjanjian lama, perjanjian baru. Tangannya terbuka, dia berlari menemui Anda. Dia berlari untuk mengasihi Anda. Dia berlari untuk memberikan berkat-Nya untuk semua kita. Ayat yang ke-22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Padahal yang diminta anak bungsu itu hanyalah upahan saja. Tapi yang diberikan melebihi daripada yang diminta oleh anak yang kembali. Inilah saatnya kita kembali dan Anda akan mendapatkan hal-hal yang tidak terduga-duga. Yaitu adalah jubah pengampunan daripada Tuhan. Yaitu adalah cincin yang adalah otoritas dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan lebih daripada segalanya, perhatikan, Tuhan berikan sepatu bagi kaki kita untuk kita melangkah memberitakan Injil damai sejahtera. Untuk kita melangkah, kita beritakan kebaikan Tuhan. Kita berberitakan karya Allah di dalam kehidupan kita yang tidak pernah ada habisnya. Perhatikan ayat yang ke-23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan bersuka cita. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Saya berikan note di sini bahwa kasih Bapa bukan hitam putih, tapi menerima keberadaan manusia yang selalu berpikir hitam dan putih. Kita terjebak dalam pola perjanjian lama yang selalu melihat salah dan benar. Dan akhirnya kita cenderung menghakimi. Tapi kasih Tuhan menerima apa adanya keberadaan, stimulus-stimulus sudut pandang kita. Saudaraku, tetapi ada bagian Anda dan saya untuk mengubahnya. Yang destruktif, pastikan kembali konstruktif. Yang menghancurkan, pastikan kembali membangun. Kita lihat ini. Ayat yang ke-25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatkan kembali dengan sehat, maka marahlah anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29, tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Inilah pribadi hitam putih yang selalu melihat kejadian yang begitu sukacita tetap dari sisi negatif. Inilah pribadi hitam putih yang cenderung mengasihani diri sendiri, yang cenderung menghakimi keadaan.
Padahal ini adalah sebuah peristiwa sukacita, tapi pribadi hitam putih bisa melihat yang negatif. Saya berdoa agar virus-virus yang ada dalam pikiran kita, bakteri-bakteri yang ada dalam kehidupan kita, di dalam nama Yesus kita ubah. Kita ubah. Karena saya melihat pribadi hitam putih selalu membesar-besarkan keadaan, kejadian, keburukan dari 1-2 peristiwa yang minor. Tetapi kasih Bapa melebihi itu semua. Jadi saya catat ada 3 hal. Pribadi hitam putih cenderung membesar-besarkan masalah dan memberikan penilaian negatif. Pribadi hitam putih cenderung melihat sisi negatif dari peristiwa yang positif. Dan pribadi yang hitam putih cenderung mengasihani dan menyalahkan diri sendiri. Saudaraku, 10 Juli yang lalu saya bersama dengan Keisha Sabtu pagi gogoleran. Gogoleran teh naon? Gogoleran teh tidur-tiduran pagi setelah masing-masing doa, masing-masing saat teduh, kita tidur-tiduran dan Keisha bilang, "Papa, aku pilek." Dan ternyata 10 Juli agak siang, Keisha bukannya pilek tapi hidungnya tersumbat. Dan akhirnya malamnya saya bersama dengan istri mengambil keputusan untuk ke dokter. Dan ketika sampai di dokter, karena pada saat itu puncak-puncaknya pandemi, saudaraku dokter mengatakan harus cek darah. Dan paginya tanggal 11 didapati putri saya COVID-19. Setelah dilanjutkan PCR, positif COVID-19. Saudaraku, tetapi saya selalu mengatakan kepada banyak orang, bahkan saya tidak menceritakan kepada banyak orang pada saat kejadian itu berlangsung. Karena saya cuma berpikir sederhana, itu anak cuman pilek. Ya betul besoknya hilang penciuman, ya betul besoknya hilang rasa. Tetapi saya tetap melihat bahwa peristiwa itu bukan dari, wah saya sedang dikutuk gitu kan. Wah saya sedang dalam pelanggaran berat begitu. Wah saya sedang dosa besar begitu. Saudara, semua Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Semua Tuhan izinkan untuk justru kita mengalami satu kasih Bapa yang lebih daripada segalanya. Keisha sudah kembali sehat, sudah kembali produktif. Tapi dari peristiwa itu saya tetap belajar bahwa saya tidak mau menjadi pribadi yang hitam putih. Karena kasih Tuhan melebihi keberadaan hitam putih dalam kehidupan kita. Saya tutup di sini. Ayat 31 dan 32. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Di atas semua tindakan, perasaan, pikiran yang berdosa, yang hitam putih, Tuhan sangat suka dengan pertobatan. Tuhan sangat menyukai ketika kita kembali pulang. Tuhan sangat menginginkan ketika kita berpaling dan kembali kepada Bapa. Dia sangat suka. Walaupun anaknya berkata upahan pun jadi. Tetapi dia berikan cincin, dia berikan jubah, dia berikan sepatu, dan dia berikan pesta. Dan saya berdoa, pesta ada di setiap hidup kita hari ini. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk belajar hari ini. Kami diberkati, kami dipuaskan, dan Tuhan sendiri yang melihat segala keberadaan kami dan hujani kami dengan kasih-Mu, hujani kami dengan anugerah-Mu. Dan kami tahu ketika kami mengangkat tangan saat ini dan berkata, Bapa, Engkau berlari menghampiri kami dengan membawa anugerah, kasih karunia, kemenangan dan kesembuhan. Kami diberkati, sama-sama yang diberkati. Kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah.
Mari buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Biar ini jadi persembahan kami Tuhan. Betapa hatiku